Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, hingga kita dipertemukan lagi di dalam bulan suci Ramadan pada tahun 2020 ini. Dan juga salawat beserta salam marilah kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para pengikut, para sahabatnya, dan kita pengikutnya hingga yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anakku SDIT Nurul Ikhlas, semoga kalian masih berpuasa dan puasanya selalu full 30 hari dan enggak bolong-bolong. Coba, ada yang udah bolong puasanya? Oke, baiknya ada yang Budi. Tahu nggak Budi? Budi itu adalah buka diem-diem dari rumah, sahur jam 3 dia udah sahur, tetapi jam 12 siang atau jam 10 siang dia main sama teman, ujung-ujungnya mampir ke tukang es. Itu namanya Budi, buka diem-diem. Coba, udah ada belum? Mbak mau lihat coba. Oke, belum. Ada yang udah jebol puasanya? Oke, semoga nggak ada ya. Mudah-mudahan anak SD IT Nurul Ikhlas hebat-hebat semuanya, puasanya lancar dan full. Baiklah, anak-anak SD Nurul Ikhlas, dalam Kotaman Zikir ini, sebelum kita berlanjut ke dalam Kotaman Zikir, kita harus tahu arti dari zikir itu apa. Jadi arti dari zikir itu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak menyebut namanya. Ingat sama Allah, selalu kita sebut namanya, baik kita sebut secara lisan maupun kita sebut di dalam hati. Kita dalam menyebut secara lisan, Allah selalu jaga perkataan kita, Allah jaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang kotor. Lalu kita menyebut nama Allah di dalam hati, Allah selalu jaga hati kita dari sifat iri dan dengki. Tuh, itu artinya berzikir. Terus juga Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Fadkuruni adkurkum, Fadkuruni adkurkum, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Maka ingatlah kepadaku. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita udah ingat kepada Allah, maka Allah akan selalu ingat kepada kita. Itu berzikir. Tuh, sama aja kita kalau ingat kepada Allah dengan apa? Dengan berzikir. Selain kita sholat, selain kita puasa, selain kita menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya, berzikir pun juga dan berzikir itu adalah ibadah yang paling baik, ibadah yang paling suci di sisi Allah. Kenapa sih ibadah yang paling baik? Kenapa sih ibadah yang paling suci? Karena kita selalu mengucapkan nama-nama Allah. Tuh, contohnya ya Allahu. Terus juga contohnya
seperti subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah wa bihamdi. Tuh, terus juga Allahu akbar. Tuh, kita sebut nama-nama Allah, maka disitulah Allah akan ingat kepada kita. Kalau Allah udah ingat kepada kita, semua segala hajat kita, semua yang kita inginkan, Allah akan berikan kepada kita. Karena apa? Karena kita selalu mengingat kepada Allah. Ketika kita lagi susah, kita ingat sama Allah, kita curhat sama Allah, Allah akan berikan kita kemudahan, Allah akan memberikan kita jalan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Tuh, enaknya berzikir tuh seperti itu. Jadi jangan sampai kita lupa sama Allah, jangan sampai kita jauh dari Allah. Dan di dalam berzikir ini memiliki pahala yang besar. Dijelaskan dalam surat Al-Ankabut, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala dzikrullahi akbar. Dan zikir kepada Allah adalah lebih besar pahala dan manfaatnya. Tuh, enak kan? Cuma berzikir doang kok, enggak susah. Zikir itu mudah. Zikir itu mudah ketika kalian habis sholat. Tuh, ketika kalian habis sholat, di situ kita luangkan waktu untuk Allah. Kita luangkan semuanya. Kita curhat sama Allah. Jangan pernah ketika sesudah sholat, jangan pergi dari tempat duduknya. Nggak lama kok, paling cuma 10 menit lah untuk zikir. Kita luangkan waktu untuk Allah. Jangan kita luangkan waktu untuk teman-teman untuk teman-teman kita. Oke, nggak apa-apa kita luangkan waktu untuk teman-teman kita, tetapi jangan lupa kita untuk meluangkan semua waktu, kita meluangkan waktu untuk Allah. Kita serahkan hati kita kepada Allah, kita serahkan pikiran kita kepada Allah. Maka di situ ketika kita ingat sama Allah, semua pikiran, hati yang tadinya lagi kusut, yang tadinya punya masalah yang besar, itu akan Allah hapus masalah-masalah kita semua. Terus juga di dalam keutamaan berzikir ini, Allah akan kabulkan segala permohonan. Tuh, enak kan? Allah kabulkan segala permohonan kita, Allah kabulkan segala cita-cita kita. Allah semua kabulkan. Maka dari itu kita jangan jauh sama Allah, selalu dekat. Terus juga yang kedua, dapat meneguhkan jiwa dan diri. Dapat menguatkan jiwa kita, dapat menguatkan diri kita. Tuh. Menguatkan dalam apa sih? Allah tuh menguatkan kita dari sifat iri, dari sifat dengki. Itu Allah kuatkan diri kita tuh dari sifat-sifat tersebut. Tuh, makanya terus juga yang ketiga ini membanggakannya di hadapan para malaikat. Tuh, enak kan? Cuma berzikir. Dengan berzikir Allah membanggakan kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Terus juga yang selanjutnya, ibadah yang paling baik, ibadah yang paling suci dan paling tinggi derajatnya itu di sisi Allah adalah berzikir. Tuh. Karena ini ya, Allah itu paling senang disebut oleh hambanya. Allah itu paling senang apabila ada seorang hamba yang selalu menyebut namanya di waktu pagi, siang, sore, malam, bahkan setiap waktu. Ketika seseorang itu menyebut namanya, Allah bakal senang. Allah tinggikan derajatnya, Allah banggakan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Allah kuatkan jiwa dan dirinya. Allah akan kabulkan segala permohonannya. Tuh, mudah kan? Makanya ketika sholat,
jangan pernah pergi dari tempat duduknya. Kita luangkan waktu buat Allah, kita curhat sama Allah, kita punya masalah curhat sama Allah, kita punya keinginan kita ngadu sama Allah. Tuh, jadi mudah kan? Jangan puasa aja. Di dalam puasa kita harus sholat. Tuh, pokoknya selama kita menjalankan ibadah puasa, kita harus dekat kepada Allah dengan cara berzikir. Oke, paham kan? Maka jadi jangan pernah ninggalin zikirnya. Jangan pernah ninggalin zikirnya. Harus berzikir. Sekian dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelumnya sebelum Bapak tutup, marilah kita membaca Al-Fatihah. Semoga kalian semua yang berada di rumah selalu Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan belajarnya, dan juga Allah lindungi keluarganya dari segala macam wabah. Al-Fatihah binniyatin qabul wa bi syafaatir rasul. Bisyirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari Bapak, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.